subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama punya istilah khusus, muttafaqun alaih. Ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pertanyaan orang yang cerdas. Gimana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak. Ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid, ada tahajud malam. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, jelas alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat hidup, buat mati. Ada yang pagi ini menangis baru saja lahir, tapi ada juga yang baru saja ditangisi karena meregang nyawa, meninggal di rumah sakit. Untuk apa dibuat Allah? Ada hidup, ada mati, ada lahir, ada meninggal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Bapak ibu saya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, aman. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan secara eksplisit, secara detail di antara amal yang banyak ini mana yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan salat. Sekarang orang ringan saja. Kalau wali kota mengundang, datang jam 12, jam 11.30 sudah duduk di situ. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, hayya 'alas salat, panjang lagi waktunya sampai 13:14, pukul 3:14 masih ada lagi terbentang. Begitu banyak orang yang menunda sampai ke ujung sholat. Maka sesungguhnya orang yang menunda sholat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Celaka bukan orang tak sholat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tak sholat. Perbuatan yang agung dan mulia, intizarus salah, menunggu sholat. Ada yang megang Quran, ada yang megang tasbih. Intizarus salah, menunggu sholat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak ini main-main HP pula di masjid. Setelah didekati, astagfirullah, rupanya baca Quran digital. Yang sebelah itu tak baca Quran, tapi dia mendengarnya. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turun Al-Quran, ma huwa syifa, penyembuh hati yang luka, penyembuh pelipur lara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain kecuali koneksi dengan Allah diperbaiki. Putus hubungan dengan listrik, susah hati kita. Putus hubungan dengan kawan sahabat, galau, kacau. Bagaimana dengan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang sekarang banyak yang sudah memutuskan antara makhluk dengan Khaliq. Makhluk yang diciptakan, Khaliq yang menciptakan. Tak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan, disitulah puncak daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah setan, datanglah hantu, datanglah segala yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan tak pernah putus hubungan dalam pergeseran waktu
adalah agama Islam. Enak saja orang sekarang meninggalkan sholat. Padahal apa kata Nabi? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihar nyata. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Yang kedua, apa lagi? Qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadisnya kita kan, qultu, aku berkata kepada Nabi, summa ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Tadi yang pertama kau katakan sholat berjamaah, ya, sholat di awal waktu, ya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Birrul walidain, berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti walidaini, kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebutkan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak disebutkan berbuat baik pada istri? Karena semua suami pasti sayang sama istri, karena ada yang akan diharapkannya dari istrinya itu. Cintanya, cantiknya, mesranya, perhatiannya. Ada sesuatu yang diinginkannya di masa akan datang. Kenapa tak dikatakan buat baik pada anak? Karena orang pasti sayang pada anak. Bapak sayang betul bapak sama anak bapak. Iya Pak Ustaz, ini investasi dunia akhirat saya. Ada harapan ke depan. Sedangkan orang tua masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa orang tua saya? Apa budi baiknya? Dia pernah mengandung saya, dia pernah menyusukan saya, dia pernah membesarkan saya. Pernah dulu 39 tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan kepada kita langsung, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wa sukhtullah, murka Allah fi sukhtil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya, padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat? Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja Pak, umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustaz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Tadi yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini tiket ke surga aku sudah habis. Betul, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tapi isi dunia ini tetap ada dua, orang baik, orang tak baik, orang berbakti pada orang tua, orang durhaka, kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, meraung, mencakar dinding, tak ada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya, maka jagalah sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, birrul walidain. Ya Rasulullah, ya, uktutibtu, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakaratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat tiga, tak merasakan sakaratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka bin ummit, makmu masih hidup? Makmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fa sammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapan.
Saya ini tak bisa Pak Ustaz dengan keterbatasan saya, ngurus istri lagi, ngurus anak lagi, ngurus kantor lagi, ngurus kerja lagi, ngurus karyawan lagi. Saya berangkat pagi, saya harus pulang, orang tua ini saya tak bisa. Maka kita dengan segala keterbatasan kita masih bisa berbuat. Jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar bisa jadi di dunia dia sehat walafiat, azabnya ditunda di akhirat. Orang yang makan riba bisa jadi di dunia dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Tapi ada azab di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, dosanya diazab 2 kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang durhaka di masa muda, maka merasakan azabnya di hari tua. Dulu tuh Pak Ustaz sama orang tuanya begini-begini, makanya di hari tuanya anak-anaknya pun memperlakukan dia macam itu. Oh, rasakan. Apakah kalau sudah dapat di dunia azabnya, di akhirat nanti tak dapat lagi? Dapat lagi. Oh, kalau begitu Allah tak adil. Orang yang minum khamar di akhirat ada, orang yang makan riba di akhirat saja. Kenapa dia di dunia dapat, di akhirat dapat? Begitulah kerasnya azab, karena dia menyia-nyiakan orang tua. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dapat, di akhirat kita dapat lebih. Itu yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat baru completely sempurna. Nanti di akhirat kau akan merasakan azab akibat durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat bertanya, "Na'am." Ya, apa dosa paling besar ya Rasulullah? Asyirku, syirik. Yang kedua ya Rasulullah, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga ya Rasulullah, syahadatu zur, memberikan kesaksian palsu. Dosa terbesar. Sedangkan yang kita kaji kali ini 3. Apa amal yang paling hebat, paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Tengok, pandang, lihat korelasi antara 2 hadis yang berbeda tapi ada kesamaan. Pertama, syirik yang paling dimurkai, yang paling dicintai salat. Salat lawannya syirik. Yang kedua, durhaka pada orang tua, yang paling dicintai Allah adalah bakti pada orang tua. Tolak durhaka dengan bakti pada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, meleleh air mata darah, tak akan balik masalah. Penyesalan yang sangat dalam, tak dapat dijemput balik pulang. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Pembebasan tanah masjid semeter 500.000. Pak Ketua Masjid, saya 10 meter 5 juta untuk almarhumah emakku sampai. Begitulah cara. Ya Rasulullah, ya Ummi amak saya matat, meninggal. Mak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Anha, bukan untuk saya, anha untuk dia. Bolehkah saya bersedekah? Pahalanya saya niatkan. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Menghilangkan hati yang sedih, pelipur lara, melapangkan kekesalan di masa lalu, banyak-banyak bersedekah untuk almarhumah sampai. Sekarang orang tak lagi menganggap ibu itu sebagai tempat keramat. Doamu tak dikabulkan Allah, belum tentu dikabulkan Allah, tapi ada doa yang pasti. Mintalah doa kepada dia sebelum pergi jauh. Mak, aku kan pergi jauh, doakan aku sehat. Andai aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Akan kudoakan engkau sampai akhir hayatku. Doa ibu itulah yang menyertai banyak di antara bapak ibu ini. Suksesnya di mana? Di ujung lidah seorang ibu. Jangan sia-siakan orang tua kita. Ustaz tadi tanya ibu saja. Ayah macam mana? Ayah penting. Tapi Nabi mengatakan 3 kali, ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kita? Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara tangis pekik, tangis ratap kita? Berapa kali dia puasa? Yang jelas-jelas dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusukan tahun pertama. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusu tahun kedua. Di tahun ketiga, tahun keempat dia mau mengganti kodok puasa, lahir pula adik kita. Di hari tua ini dia mau puasa, kita titipkan pula anak kita ke rumah dia. Betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Dia tak pernah marah.
mak jaga sekejap ya mak, aku mau pergi. Iyalah, aku sayang cucuku ini. Tapi kita sudah membiarkan dia tanpa ibadah mahdah. Tak sempat dia dulu baca Quran karena anak itu do re mi fa sol la si do panggil itu. Sekarang dia hari tuanya dilapangkanlah dia, bawa dia ke masjid. Mau iktikaf ke mana? Iktikaf ke Rahman, iktikaf ke Al-Falah, iktikaf ke Akramun Nas, iktikaf, mari bawa. Yang menenangkan hatinya di hari tuanya itu tidak ada lain daripada ibadah. Pak Ustaz, anak saya ini kaya-kaya Pak Ustaz. Yang satu di Jogja, yang satu di Singapura, yang satu di Surabaya. Kemarin waktu Idul Fitri pulanglah mereka semua. Begitu pulang mereka datang habis maghrib, makan, habis itu semuanya pergi. Kemana? Tidur di hotel. Nah, aku rindu sama kalian. 30 tahun yang lalu kita tidur di rumah ini waktu ayah kalian masih ada. Aku rindu saat kita dulu sama bercengkrama. Di hari tuaku ini aku ingin melihat cucu-cucuku. Apa kata menantu? Ayolah bang, udah mulai gatal-gatal nih. Kapan lagi engkau menyenangkan hati orang tuamu? Dia tak ingin kau berikan gelang emas besar. Dia tak ingin kau berikan baju sutra. Dia sudah tua, tak ada gunanya dia pakai itu semua. Yang dia inginkan adalah menengok anak menantunya peluk cium, mesra, hati senang, nampak kebersamaan. Itulah yang diinginkannya di masa tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ukur orang tua kita itu dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya. Makanya diletakkan dia setelah sholat, birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir, qultu, kukatakan kepada Nabi, summa ayu, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al jihadu fi sabilillah. Jihad. Padahal kalau susunan menurut logika akal ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu, habis jihad baru orang tua, habis orang tua baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah berat, merawat orang tua di hari tuanya berat. Nomor 3 yang berat adalah jihad fisabilillah. Jihad itu apa Pak Ustaz? Bardul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan apa yang ada pada kita. Biamwalikum, harta, duit, kirim untuk beli jaket musim dingin di Suriah, untuk beli tenda kemah wakaf terbaik. Jihad itu menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad, dia sudah ikut berjihad fisabilillah. Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir, tapi menunjukkan rasa tak suka kepada 2 hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. 2 perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar, tak ada kaca yang pecah, semuanya perdamaian, menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kekuasaan tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah, sampaikan. Tak juga bisa dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Benci, tak suka, bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah, bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya, mencaci maki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Hati-hati, umat Islam itu seperti lebah, dia tak mau mengganggu. Kalau dia hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu, awas, sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu, dia tunggu. Masalul mu'minin kama salin nahli, orang beriman macam lebah. Diganggu dia, awas. Masuk kalian ke sungai, ke kolam, dia tunggu. Begitu kepala kalian muncul, patutnya langsung. Nah, lalu kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, lawis tazattuhu, andai kutanya lagi ke Nabi apa-apa, lazadani, pasti ditambahnya. Tapi tak kutambah karena aku takut kalau ditambahnya aku tak sanggup. Jadi Abdullah ibn Mas'ud itu bertanya cuma 3 kali. Kata Nabi yang pertama, as-salatu ala waqtiha, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, apalagi ya Rasulullah,
al-jihadu fi sabilillah. Itulah kaji kita semua ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia diciptakan untuk tujuan mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang realistis karena sejalan dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala memilih Islam sebagai agama yang diridhoinya. Untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, seorang hamba wajib mengimani, melaksanakan semua syariatnya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi ditambah ijtihad para ulama. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Lantas, apa saja amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tuamu. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Berikut 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Salat pada waktunya. As-salatu ala waktiha. Inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat Islam dan dia menjadi tiang agama. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Urusan salat adalah perkara serius dalam Islam. Salat menjadi pembeda atau pemisah antara seorang muslim dan non-muslim, serta perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. 2. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Selain salat di awal waktu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Di ayat lain Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam hadis disebutkan, ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Jihad
di jalan Allah, al-jihadu fi sabilillah. Inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan jihad di sisi Allah sangat besar dan keutamaannya diganjar pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Berjuanglah kalian di jalan Allah dan perjuangan yang sebenar-benarnya." Para ulama mengatakan, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan 2 hal, yaitu dengan ilmu dan berperang berjihad dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah SAW bersabda, "Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surganya Allah. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan." Selain itu, tahukah kalian bahwa terdapat 4 kalimat yang sangat Allah cintai? Dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 yang paling disukai oleh Allah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim nomor 2137. Keempat kalimat itu ialah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kalimat tasbih, subhanallah. Kalimat pertama yang dicintai oleh Allah adalah bacaan tasbih, yaitu subhanallah, maha suci Allah. Mengucapkan subhanallah bisa membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang tidak layak baginya, sebab Allah Maha Al-Qudus. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat kedua yang bisa membuat manusia dicintai oleh Allah adalah kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Kalimat ini biasanya diucapkan saat seseorang mendapatkan kemudahan atau rezeki sebagai wujud syukur kepada Allah. Yang dimaksud bacaan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, sifat, dan perbuatannya yang mulia. Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat ketiga yang bisa membuat seseorang dicintai oleh Allah adalah kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Dialah pencipta dan penguasa alam semesta ini. Dia yang mengatur jalannya kehidupan di alam semesta ini. Dia yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk dan dialah yang maha kekal. Dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, artinya kita berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongannya, serta terlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Kalimat takbir, Allahu Akbar. Kalimat keempat yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah adalah kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha besar dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Kalimat ini sering kita ucapkan ketika kita takbiratul ihram di dalam sholat. Sahabat yang beriman, demikianlah perbuatan atau ucapan yang disukai oleh Allah dari hamba-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang taat kepadanya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.